Perkenalan. Perkenalan dulu, nggak usah song artis, nggak ada yang tahu Iya. kita soalnya. Halo, Michelle. Oh Nama aku gitu. Michelle. Aku 20 tahun lebih. Emang harus ada umurnya? Enggak, tiba-tiba di otak aku ada yang audisi G-Squad. Oke. Hai, nama aku Felicia. Aku juga 20 tahun lebih. Jadi kenapa kita tiba-tiba ngobrol gini? Sebenarnya nggak tahu sih, karena kita emang sering yapping aja nggak sih? Cuma biar yappingnya kita lebih bermanfaat, kali ini kita bikin ala-ala podcast. Itu agak tuntutan sih kalau kamu bilang lebih bermanfaat. Gak usah apa-apa merasa tertuntut deh, Gen Z. Aku takutnya ini harus bermanfaat. Enggak juga, bermanfaat itu kan macam-macam bentuknya, nggak harus menjadi sesuatu yang wah gitu. Kadang membuat orang senang aja udah bermanfaat. Karena apa tuh namanya? Karena lebih ke ini sih, karena aku freelance ya. Sama kok. Salaman dulu kita. Karena aku freelance ya. Dan manusia ini kan baru saja Baru saja mengambil jalur freelance. betul, jalur freelance lagi. Betul. Dan karena kita sering bikin alasan buat kayak siblings day out, tapi mungkin jarang bisa. Karena apa? Karena saya kerja Senin sampai Sabtu. Iya begitu. Jadinya kadang suka susah kan. Jadi kayak ini untuk menjadi alasan girls day out, siblings day out. Benar. Gitu. Tapi kita nggak mau mengincludekan sibling kita yang satunya. Benar. Karena kalau siblings itu jadi takutnya dia dikira abangnya. Lebih ke males aja sih ada dia. Oke. Gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya kita bikin ini. Banget cemilannya karena gue. Udah lu yaping dulu sini gue bukain. Ya. Udah. Terus nggak apa-apa. Terus gimana? Nah oke. Sebenarnya karena itu dia tadi kan kita kan sama-sama sibuk bekerja dan jujur akhirnya sekarang kita punya waktu untuk bisa mengobrol bersama. Nggak tahu Adanya. dengan kita bisa mengobrol bersama ini kan jatuhnya kita bisa mengulik kehidupan ini kan. Nggak lagian gini ya. Nih aku tuh maksudnya tujuan ini tuh kayak udah kita ngobrol aja, yapping aja gitu. Tapi Feli kayak comes up with a lot of discussion topics and then Karena nggak tahu. karena itu kayak sisi apa golongan darah A di kamu tuh golongan darah A bukan ya? Men kita semua B. Oh. Kayak siapa yang A? Even di rumah kita di keluarga kita nggak ada yang A. Siapa yang A? Karena biasanya tuh yang golongan darah A tuh kayak presisi harus tertata tersusun gitu loh. Itu dia. Ini jadi pembahasan yang lain jujur. Okay. Sebenarnya gini, kan banyak orang yang bilang B itu kan kayak tanpa arah, enggak, bukan tanpa arah, kayak dia tuh biasanya lebih ke spontan uhui gitu. Iya, makanya tadi aku bilang impulsif. Makanya tadi sebelumnya aku bilang kalau misalnya aku tiba-tiba ada sesuatu intrusive thoughts, kayak ngomong aja gitu gimana. Nah, tapi aku tuh merasa nggak pernah cocok sama orang-orang yang bilang kayak tipe B itu biasanya yang impulsif, yang biasanya spontan uhuy. Gak bisa, jujur. Aku tuh malah harus dia bersih. Iya, lanjut. Aku tuh malah harus ini mau ngapain nih gitu. Oh, mau bikin ini. Oh, berarti kalau mau bikin ini kita harus gini. Justru kalau misalnya terlalu spontan tuh aku kayak bingung. Kalau misalkan kayak kamu udah di otakmu aku harus gini. Terus tiba-tiba hal yang kamu mau lakuin itu gak sesuai dengan plan kamu. Kamu bakal ngapain? Iya bakal langsung ganti haluan. Iya kan? Kayak langsung sepersekian detik cek. Tapi ganti haluannya untuk mencari solusi itu. Iya, tetap akan ke situ tapi. Betul. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan planmu gimana? Apakah kamu bakal yang kayak crash out atau kayak gimana? Atau kayak langsung ya udah langsung ganti gitu, as simple as that. Enggak pasti akan ada kayak emosinya itu pasti ada, mau itu kayak marah, sedih atau apa itu pasti ada, tapi pasti langsung kayak ya udah kan mau nggak mau harus
ada solusinya suatu permasalahan gitu. Iya sih, aku juga gitu sih sebenarnya. Cuman kadang kayak Tapi kalau gambaran orang tentang type B tuh kayak terlalu tapi emang iya, tanpa arah gitu. tapi emang iya. Nah, kayaknya itu lebih ke aku. Kalau kamu emang iya. Gitu. Oke, jadi kamu mau udah siapin sesuatu gitu. Kamu mau Aku balik udah, ke topik kayaknya ini. aku udah bete. Ini nggak mau kebuka. Ya oke, kamu tadi awal bilang kita mau ngobrolin about our childhood. Kita kan sekarang umurnya udah 20. Gue greget banget, boleh nggak gue bukain dulu ini? Enggak. Lama I can banget. do it. Please let me do my own thing. Oke. Kayak gini ya nih, kalau misalkan orang tua kayak gini nih, yang nggak biarin anaknya itu berusaha. Lu bukan anak gue masalahnya. Kalau lu anak gue juga biarin. Finally gitu. Tuh, oh ini sendoknya. Gue kira hilang. Dari sini nggak kelihatan ada sendoknya. Lu. Nah, Apa tadi? about our childhood kan. Karena kan kita waktu kecil jarang ngomong. Bisu. Kan gitu. Kita jarang ngomong karena kita sering berantem. Emang iya? Sebenarnya Aku sering dipukulin. jangan gitu. Jatuhnya ntar abusive gue. Kan padahal aku juga dipukulin. Enggak. Gue jadi klarifikasi ntar gue nih kan. Sebenarnya kita Yang tuh ada sering... dia yang mukulin orang, jambak orang. Gue seberhasil. Enggak, baru setengah Brazilnya. Capek. Enggak, sebenarnya kita tuh sering ngobrol. Justru karena kita sering ngobrol, kita jadi sering berantem, men. Enggak ya, aku gak ngerasa sering ngobrol sama kamu. Oh, enggak. Coba. Gue yapin sendiri. Gue ngomong sendiri, terus udah kayak... Pas ngomong, itu aku ngapain? Cuma... Tapi itu kayak keserupan. Keserupan. Oh. Enggak. Coba sebutin gak tuh? SID. Obrolan apa waktu kita kecil, coba? Apa? Kita tuh jarang ngobrol. Tapi yang kita main. Main kan gak harus ngobrol. Kita bahasa tubuh. Enggak, maksudnya kita main tuh mainnya keseringan harus ada orang lain kan? Enggak. Lu main sama siapa sih kan? Ini kita di childhood yang sama apa? Kayak nih, dari kita yang di Jaktim, di Cipinang. Main sama siapa? Tetangga. Tapi kita juga ada main berdua. Iya. Kan kita suka menghindar dari Jeho. Itu kan pas udah ada Jeho, sebelum ada Jeho. Kita tarik nih ya. Dari kita orok. Aduh, kalau itu gak ingat. Dari kita orok. Ya kan, dari kita orok tuh. Dari kita awal-awal misalnya kayak di Surabaya gitu-gitu. Emang kita ada ngobrol. Kita tuh jarang Men, sabar gini. Di Surabaya saya masih... saya baru lahir. Tapi maksudnya tuh... Lu udah umur sekitar 2-3 tahun, men. Gue baru... Bukan gitu. Maksudnya tuh pas kita kecil banget itu, kayaknya kita tuh jarang yang kayak ngobrol gini loh, ngobrol. Nggak gini ya. Biasanya di fase-fase umur masih balita, emang kagak ada obrolan, men. Gak ada kayak gimana hidup, men. Gak ada. Gitu kan. Main. Itulah cara berinteraksinya, main. Gitu. Nggak harus balita juga. Misalnya kayak pas ini dah SD deh, pas SD. Coba ngobrolin apa SD? Sambil main ngobrolnya. Tutut kamu gimana? Gitu. Tutut apa? Itu yang... Enggak, manggilnya enggak tutut, Feli. Apaan? Kerang. Kerang main di laut. Yang bener-bener kerang. Yang ada rumahnya kan? Bukan kerang lah. Tapi kita dulu manggilnya kerang. Coba kita panggil dulu deh kerang nih. Kita dekatkan kerang dulu. Enggak, yang waktu itu kita manggilnya kerang. Kita belum tahu ada kosakata tutut. Nah, iya apa? Enggak ada, coy. Bukan kelomang. Kelomang udah lebih bahasa Indonesia lagi. Enggak ada. Intinya gitu, makanya kenapa aku kayak enggak ada recall kita tuh ngobrol, karena setahu aku kita kayak ya udah cuman main-main aja gitu, tapi enggak ada yang kayak Vel,
tadi di sekolah gini-gini, nggak Oh ada iya, kan? emang nggak ada. Ya kan, Itu nggak ada kan? nggak Terus ada. abis itu kayak misalkan gini, misalkan aku naksir cowok, Fel aku naksir, nggak ada juga kan? Nggak ada, karena gue kalau ngomong gitu gue dihujat sama lu. Hah? Enggak dong, pas SD. Nih ya, dari zaman aku SD aja yang terus-terusan surat sama temen aku nggak pernah ada ngasih tauin ke kamu sama sekali. Iya, tapi gue tahu. Tahu apa? Tahu, Asik. lu tulis-tulisan surat. Dari zaman SD kelas 1. Iya. Sama siapa? Ya nggak tahu sama siapa, gue nggak peduli juga, tapi gue tahu. Orang suratnya suka berceceran di mana-mana. Enggak, tapi itu surat tuh baru dimulai pas kelas 3, kelas 4-an gitu karena Iya tahu, men. Kita cuma beda 2 tahun, men. Gue Iya, umur kelas gitu. gue kelas 2 SD, pas lu kelas 4. Tapi itu maksudnya waktu zaman sama temen di Cipinang. Lu kelas 4 SD aja kita di Penuai, men. Iya, tapi aku waktu itu surat-suratnya pas mau pindah. Ngerti nggak? Jadi kita mau berpisah, kita sedih, kita Iya, kirim-kiriman tahu. surat. Suratnya kan yang dulu ngambil dari tokonya mama kan? Kertasnya. Wah, nggak tahu tuh kalau tokonya mama atau enggak. Nemu di rumah kan? Wah, nggak tahu juga tuh. Kan enggak kan kadang suka kita dikasih kertas file yang buat koleksi. Iya. Ya itu kertas file koleksi itu. Ya itu aku suratan itu. Maksudnya kan kadang kalau misalnya aku suka sama orang gitu, aku nggak pernah cerita sama kamu kan. Kayak misalnya kayak surat-surat iya, atau misalnya aku sedih karena apa di sekolah kan nggak pernah ngobrol kan. Itu maksud aku ngobrol itu gitu. Kayak gitu. Saudara yang lain tuh ngobrolnya kayak begitu. Kita nggak pernah ngomong iya, gitu. Saudara lain nggak tahu deh. Ya, pokoknya kayak gitu. Karena kan seingetku waktu ada Jeho pun ngobrol kan. Itu kan karena kita umurnya lebih jauh sama Jeho. Kamu beda umur berapa sama Jeho? 7. 7. Aku sama Jeho 5 tahun. Jadinya kita udah lumayan dewasa, dianya masih kecil. Nah, kitanya yang ngulik dia jatuhnya. Kalau ada apa-apa kita yang ngobrol sama dia. Maksudnya SD dari yang itu, STK ya yang dari Bentara ya? Ya. Itu kalau misalnya aku sih pas jadi kita mulai deh ceritanya deh. In the beginning, geng. Nah, dulu tuh kita TK-nya nggak bareng kan ya? Iya nggak sih? Ini klarifikasi nih, kita TK-nya bareng apa nggak sih? Kayaknya cuma beda di B-nya. Oh benar, TKA tuh aku kan masih yang di budaya kan, Iya. di Cipinang situ juga. Terus nggak tahu kenapa, jujur sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kenapa aku dipindahin ke TK umum, TK Bentara itu, TKB-nya. Iya, kenapa ya? Kayak mau nyoba. Titik terendah seseorang adalah gak lulus TKB. Itu jujur banget. Gak lulus kuliah kayak gitu kan. Gak lulus TKB tuh kayak kata gue ngapain aja gue sekolah itu ya. Saya juga nggak tahu. Nah, tapi masalahnya tuh dulu tuh aku ngerasa kayak, why aku harus di TK umum ini gitu. Sebenarnya sekolahnya nggak masalah, cuman siswanya. Karena kan berarti nih saya kan Kristen, di TK umum itu kebanyakan dari Muslim gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, kita beribadah masing-masing aja kan gitu ya. Cuman biasanya kalau di sekolah itu kan biasanya ada doa gitu-gitu. Mereka berdoa dengan caranya mereka gitu. Nah cuma pada saat saya berdoa, jatuhnya saya digangguin. Nah disitulah saya baru pertama kali sekolah di sekolah umum. Terus pas berdoa, ada nih saya digini. udah bang. Diteklip. Gini gue nih, tiba-tiba dia gini. Set. Kayak kenapa ya ini? Ada apa ya? Gitu. Mungkin Awalnya saya bingung. Oh mungkin kesenggol kali ya, kesenggol gitu. Saya melek. Mereka masih dengan doanya. Terus habis itu saya berdoa lagi gini. Set. Gitu lagi. Set. enggak. Ini tuh doa apa sih? Kan biasanya kalau kita mau mulai sekolah, mau mulai pelajaran, kita doa kan. Nah mereka doa, nggak tahu juga itu doa apa, pokoknya mereka berdoa lah gitu, bareng-bareng semua. Nah yang Kristen waktu itu cuma aku di situ. Ya mereka saya doa dong, karena diajarin waktu itu kan sama mama. Ya doa mah doa pribadi aja gitu. Kalau nanti yang lain doa, kayak sebelum ujian, sebelum apa sekolah. Iya karena kita yang biasa dibiasain doa gitu kan. Ya udah doa aja, saya doa begini. Tiba-tiba itu nggak cuma sekali, terus sampai akhirnya udah yang keberapa kali tuh sebelahku tuh ketawa-ketawa lagi doa gitu kan. Nah di situ aku tapi kan nggak ada self defense gitu, nggak ada tuh kayak jiwa-jiwa self defense. Kamu mau self defense apa pada gini kan?
Iya kan, seenggaknya gitu kan. Tapi enggak, ya udah berdoa aja, fokus gitu kan, fokus. Terus sampai itu tuh hampir tiap hari, tapi mungkin nggak selalu digituin dengan cara-cara yang lain dengan gitu cara yang kan. macam-macam. Dengan cara yang macam-macam. Sampai akhirnya udah berapa kali ya, maksudnya udah yang kayak sehari-hari aja gitu. Kalau belajar mah biasa belajar, tapi setiap berdoa kayak gitu. Nah, terus akhirnya adalah satu temanku juga masuk Kristen. Oh ya. Akhirnya yang Kristen 2 orang. Dibikinlah ada kelas kayak kelas agama kita jadinya. Ngajarin lah tentang firman Tuhan lah, bla 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 gitu, kayak sekolah minggu lah jadinya gitu. Nah, terus pas sekolah minggu ya udah kita cuma berdua. Nah, mungkin ini juga gurunya mungkin ngelihat kali ya. Ini supaya mereka tidak merasa minoritas banget gitu. Udah, tapi maksudnya kayak kalau berteman sama orang segitu tuh oke. Cuma kalau berdoa itu aja tuh gue kayak kenapa sih harus digini-giniin kata gue. Gue kan cuma berdoa gitu. Aku rasa ya, kan itu karena masih kecil kan, masih TK. Jadi tuh rasa penasaran mereka tuh cukup tinggi gitu kan. Bener. Apalagi di situ cuma dari kamu yang berdoanya tuh kayak gini gitu kan. Nah, mungkin juga kamu berdoanya nggak bersuara juga kan. Iya, sebenarnya. Jadi dia tuh kayak pengen ngecek aja nih orang ini napas nggak sih? Napas gak sih? Jadi digini-gini kayak gitu. Benar, tapi memang akhirnya aku baru mengerti setelah itu sih. Cuma memang pada saat itu ngerasa terganggu banget gitu ya. Cuma kayak oke gitu, oke. Mana atensi anak kecil tuh kan kayak gampang ke distract. Iya, dan mereka kan sangat curious gitu kan. Gitu kayak, ih orang ini kenapa gitu. Karena sempat ada yang nanya sih salah satu gitu. Tapi aku juga nggak tahu mau jawabnya apa. Dia tuh nanya, kok kamu berdoanya gitu sih? Terus aku cuma kayak, emang biasanya gini. Terus kita bermain lagi. Kayak kehidupan masa kecil tuh emang terlalu random gitu. Nah, sampai akhirnya kita SD-nya disatuin lagi kan. SD-nya kita balik lagi barengan di budaya. Tapi cuman kalau aku sih cuma setahun doang. Iya, karena kan aku kelas 3 habis itu kita naiknya kan? pindah. Ya, kelas 2 SD kita udah pindah. Yang di Penuai. Nah, tapi tar dulu. Happy Holy Kids. Nggak, sabar. Sebelum kita pindah itu, saya sih punya cerita luar biasa ya sepanjang. Sebelum pindah? Ya. Apa yang kita di The Jungle? Berenang di The Jungle. Aduh, itu terlalu jauh. Ini kita masih ngomongin sekolah, men. Itu kita sebelum pindah tau. Tahu nggak pernah saya di jewer emak saya? Karena gue udah sering. Oh benar, sering benar. Karena cuma gara-gara mau mukulin teman. Oh yang itu aku tahu ceritanya. Itu jadi, tapi tahu itu alasannya kenapa? Kalau nggak salah temanmu yang berulah kan? Oh iya benar. Tapi nggak tahu berulahnya karena apa. Jadi ini tuh ada kayak di sekolah dulu tuh kan sering banget mereka antara cewek sama cowok suka berantem. Gitu, yang cowok gangguin yang cewek, gitu kan. Nah, saya ini kan ya udah main-main aja gitu kan, nggak aneh-aneh lah gitu kan. Terus sampai ada di suatu waktu tuh yang cewek itu hampir tiap hari digangguin mula main cowok gitu. Pernah lah memang yang cowok-cowok itu juga mau gangguin saya, cuma abis itu mereka kayak karena aku kayak self defense gitu, terus mereka akhirnya udah gak mau gangguin lagi gitu. Akhirnya gangguinnya yang cewek-cewek lainnya. Nah mungkin karena cewek-cewek itu lihat, oh si Feli ini bisa self defense nih, akhirnya nggak ada lagi nih yang cowok mau gangguin dia. Akhirnya mereka kalau misalnya digangguin selalu teriaknya Feli tolong gitu. Akhirnya sampai di suatu waktu saya tuh jengah gitu, kayak lu semua bisa diem yang cowok-cowok nih bisa stop gak gangguin yang cewek, karena kan pasti yang cewek jadinya nyari saya kan gitu. Nah itu tuh posisinya benar-benar saya lagi jam istirahat habis makan, terus cuman di meja lagi kayak ya nulis-nulis, gambar-gambar gitu-gitu di meja sendiri diem baik. Datanglah suara itu, Feli tolong gitu, kejar-kejaran lah mereka. Terus sampai si yang cewek ini tuh udah sampai kayak jatuh ke lantai, udah kayak gitu. Enggak, bukan penyiksaan aja, tapi emang ganggu ini kayak gitu. Nah terus, oke ke distract. Nah terus habis itu si yang cowok tuh bilang gini, enggak si Feli nggak bakal tolongin lu, bla gitu. Datanglah saya akhirnya kan, lu bisa nggak usah gangguin orang lu gituin kan. Cowok nih, inget banget namanya Abi. Maaf ya Abi. Nah dia
Lu sebenarnya daripada aku dia lebih tinggi. Oke. Dia lebih tinggi gitu kan. Dia itu terkenal di kelas aku tuh yang paling ganteng lah menurut mereka katanya. Karena emang dia termasuk yang kulitnya cerah lah gitu. Oke. Terus habis itu aku akhirnya membela lah si cewek ini kan, membela. Berantem lah kita. Aku dorong-dorong gini. Gitu. Masih kayak apa lu? Gak usah gitu sampai keluar kelas. Ya kan? Ini tuh kelas yang masih di bawah yang kayak rumah kontrakan kebanjiran. Bener. Ya di pojokan itu yang di Ya, L iya, ini. yang kalau ini harus turun ke bawah gini kan? Yang kelasnya tuh di rendah gini. Men, itu di Penua ya beda. Oh, ini belum yang di Penua. Belum, ini masih kelas 1 SD masih budaya. Oke. Nah, terus habis itu gini-gini kan, kayak wah lu jangan gangguin orang dong, udah gitu. Literally kelas 1 SD. Kan, so iya banget. Terus sampai akhirnya dia ngelawan, ninjonya ngelawan. Biasa kan kalau cowok ngelawan kan begini-gini nih. Gini kan kayak apa? Nah, dia pikir saya tuh nggak bakal ngapa-ngapain, cuma gitu-gitu doang. Sampai dia bilang apa? Tunjuk aja. Lah, gue kan lagi ditantang, ya gue lu jual gue beli kan gitu. Gue renggut lah bajunya, ya kan? Bukan nyawanya. Iya kan, takut. Kalau itu juga saya juga takut. Gue renggut bajunya, zeng, udah naik begini, dia udah sampai begini, dia udah angkat, gitu kan? Udah begini tante nih, desat, tiba-tiba dari belakang mak saya jeber, diseret, udah sempet jatuh ke bawah, ini sakit banget jujur itu kuping udah sampai jatuh, deng, gini kan, udah ke bawah, gitu, terus ditarik sampai masuk ke kelas. Pas saya nengok emak saya ternyata, men, pride gue mau ditaruh di mana, men? Kata gue kan, biasanya kamu yang protect girls di situ iya, kan. Tiba-tiba kayak kok aku dikalahkan begini, siapa yang mengalahkan aku? Iya, oh ternyata gue. Kalau ini mah gue juga kalau bisa respawn gue. Terus dijewer lah. Mama bilang gini, kamu gak pernah diajarin ya buat kayak begini-begini ya? Apa cewek, anak perempuan pukul-pukul? Terus kan dalam hati gue tuh gue kecewa banget. Pertama bukan gue yang bikin ulah, gue mau membantu orang, terus gue diginiin, gitu kan? Udah seharian malu saya. Padahal udah sigma banget nih gue nih, udah sigma banget, udah set. Ya elah men. Di satu sisi aku malah pernah kayak gini. Ini kita kayak opposite banget sih. Waktu itu ada, nggak tahu aku lupa siapa gitu, kayak mungkin teman seangkatan atau kakak kelas lagi main basket tuh lagi jam istirahat. Kamu tau kan kantin yang ada baksonya? Iya. Aku lagi jalan dari kelas ke kantin bakso, kayak la 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 la. Oh bener tiba-tiba orang main basket, shoot, oh yang kena ya. Terus mereka mari, mam, sampai iya nggak apa-apa. Men, kalau gue langsung bilang apa lu? Enggak sih, bercanda. Kayak gitu juga. Ya kayak gitu, kita kayak opposite banget gitu. Gue kira kamu tuh mau bahasnya kayak pas detik-detik kita mau pindah ke. Enggak sih, enggak. Karena kalau detik-detik itu malah kayak ya udah biasa aja, kayak itulah. Tapi itu kayak emang aku tuh paling nggak paling brutal sih, ada lagi yang brutal. Pokoknya, tapi emang yang paling teringat banget sih aku emang di kelas 1 itu sih, zaman-zaman di Jakarta. Yang pas di Benue? Pas di Benue enggak sih, udah mulai enggak sebrutal itu. Karena memang aku tuh kadar emosional aku tuh paling puncak emang pada saat di Jakarta sih. Karena sabar, ada ceritanya. Kenapa saya sangat emosional? Karena memang di childhood saya itu pada saat di Jakarta, dulu kan emang bandel. Ya walaupun setelah itu bandel, tapi maksudnya bandelnya itu langsung dihantam dengan emak saya yang dibantai juga saya kalau bandel gitu. Nah sedangkan pada saat udah pindah, udah gak sebandel itu, karena udah dibantai duluan dari kecil gitu. Tapi aku pernah inget kok, apa kamu pernah gigit temen aku? Nah waktu di Benue? Iya itu setelah itu kan, men. Nah itu tuh nggak bandelnya tuh nurunnya tuh berarti sebelumnya tuh lebih loh, sebelumnya kan kamu yang saya gigit. Sumpah ya, kali itu inget aku tuh, kita tuh saking jarang yang ngobrol, yang di otak aku tuh cuman dia
mengabuse aku, sumpah. kayak aku tuh apa ya? Gue takut di Kenangan maksudnya kenangan yang selain berantem, misalkan yang kayak, oh, gue kira orang lain ngomong ada. Gak ada men, ini gak ada yang ngomong nih, gue diem. Lu denger siapa yang ngomong, kata gue ini serem banget. Memori aku tuh yang kita misalkan kayak baik-baik aja gitu, itu ada satu di mana adalah yang di dark website kan. Gak usah dibahas. Gak usah Dark website, terus takutnya abis ada yang itu nyari. ya, terus abis itu ini inget banget kamu mendukung bibit-bibit mimpi aku untuk menjadi content creator. Oh benar. Kamu inget gak sih yang waktu kayak out of nowhere aku bilang, bikin video ini yuk, Tutorial. DIY. DIY, bener banget. DIY, bikin kayak handbag gitu ya. Terus kayak laptop sleeve gitu, tapi bikin kayak handbag. Itu clutch. Dulu kalau Clutch, ya, clutch. Oh my god, iya. Ya ampun, aku tuh ternyata dari kecil udah kayak ada bibit-bibit centil. Oh emang? Centil gitu. Karena aku kira tuh dulu yang paling fashion tuh kamu. Karena kan kamu kayak gelang masternya tuh begini kan. Tapi sebenarnya ya, kayaknya ya, dulu tuh aku kayak gitu karena aku tuh pengen dinotis. Sama siapa? Sama orang-orang sekitar, ngerti nggak? Kalau aku sih rasanya gitu ya setelah aku gede ini. Kenapa dulu tuh aku dandannya centil banget? Karena pada saat aku centil, ternyata orang notice aku. Yang mana centilnya? Maksudnya baju-baju aku yang centil. Kalau ketika aku udah pakai, pink, 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 pink. Nah, biasanya tuh bahkan keluarga, nggak usah orang-orang luar ya nggak, keluarga itu suka kayak bilang centil banget anak ini ya, gini. Nah kan jadi notice. Oh, aku kira kamu emang suka aja kayak kamu suka mini. Enggak men, Kamu gak suka mini? biasa aja. Benci banget aku ngeliat itu kuping suka bagaimana pernah kita kira itu Feli suka banget mini karena Punya Bandung. enggak karena sebelumnya kalau baju atau sepatu dia tuh suka banget milih heels yang ada bubble-bubble di dalam heelsnya, tau gak sih? Iya benar. Iya kan, yang kayak. Tapi kalau itu kan karena emang anak kecil biasanya pengen kan yang Aku gitu-gitu. Karena orang-orang Maksudnya, banyak yang punya itu waktu itu, so kayak iya pengen sih. gitu. Aku tuh waktu itu ngeliat heels yang banyak bubble itu maksudnya kayak oh iya bagus gitu. Tapi nggak ingin memiliki gitu loh. Oh kalau aku sih pengen. Gitu. Nah, kalau aku tuh pengen banget yang ada ininya. Ya, oh bukan, rollerblade. Nah, aku tuh paling pengen banget rollerblade. Cuma waktu itu rollerblade kayak mahal banget gitu kan. Iya. Waktu itu cuma bisa belinya sepatu roda. Benar kan. Jadi mau bahas apa ya? Aku lupa tadi. Jadi mana? Ini Feli tuh kenangannya tuh adalah Feli waktu itu ngedukung kayak secara terpaksa ngedukung mimpi aku menjadi content creator pada saat itu. Sebenarnya aku nggak tahu, cuman kayak pengen aja. Aku tuh suka DIY gitu kan. Karena waktu itu bukan. Makanya waktu itu mau bikin clutch dari potongan celana bekas. Aku sebenarnya nggak tahu sih itu bekas atau enggak, tapi aku potong. Sebenarnya tuh gak bekas. Itu celana, karena dulu aku ingat banget, kamu kan itu yang warna pink kan? Iya. Aku yang warna biru. Iya, betul, yang kayak celana Bali Terus gitu. kamu kayak mau sacrifice itu, so kayak ya udah terserah kan celana lu gitu. Padahal itu celana favorit aku waktu itu. Terus habis itu Karena itu udah molor kali waktu itu, makanya kamu. Tapi iya kan? udah sampai aku ikat mati. Terus habis itu bikin itu terus di lakban hitam kan ya keliling gitu sampai akhirnya aku nggak tahu kenapa bisa jadi clutch gitu waktu itu. Mungkin karena di lakban kali Iya, ya. karena di lakban muter. Karena kan nggak bisa jahit sama sekali gitu. Di lakban gitu terus clutchnya yang bisa di ini kayak amplop coklat, tau gak yang penutupnya tuh yang Oh iya benar. Pakai double tip yang emboss gitu kan. Ya ampun astaga. Terus udah bikin kayak gitu terus ceritanya tuh kontennya tuh temanya gimana caranya di rumah doang tapi produktif ya kalau nggak salah kayaknya gitu deh. Ya sih? Enggak ya? Atau kayak kreatif aja? Itu judulnya kayak konten covid tau nggak kalau kayak gitu? Enggak kalau waktu itu emang apa di DIY karena di zaman itu suka ada yang DIY slime. Kayaknya udah kesini banget deh slime.
Enggak, aku mulai bikin slime pas zaman-zaman kita di masa itu. Iya. Oh. Tapi emang nggak, maksudnya nggak cuma slime, dulu tuh ada banyak DIY, kayak orang tuh apa tuh DIY gitu, akhirnya kamu bikinlah DIY itu. Iya, terus habis itu terus ceritanya ntar di videoin gitu kan, aku pakai clutch-nya gitu, terus sambil pakai heelsnya mama. Nah itu lebih aneh banget. Padahal sampai sekarang kaki aku nggak sebesar kaki mama. Dan berarti dulu tuh Iya dulu kegedean banget. kegedean banget, tapi tetap aja direkam dan kamu ngerekamnya kayak niat gitu, kayak gini dari bawah gitu. Bener. Nah, memori aku tuh yang kalau kita nggak berantem itu cuma yang kayak gitu-gitu. Sama paling main sepeda aja kita pasti mau kadang. iya kita kadang kompetitif banget kan. Kayak kita tuh lomba-lombaan gitu kalau naik sepeda. Udah setelah itu berantem mulu. Aku inget banget berantemnya jadi tuh kayak apa, kita habis nonton apa gitu, pokoknya di kamar mama, tiduran gitu, nyalain AC kan, terus kamu tuh kayak kakimu tuh di sini aku gitu, terus kakimu kayak minggir gitu. Iya, terus aku gini, ya Allah Vel, aku tuh udah yang deket jendela itu loh, deket teralis jendela itu kan udah kesini dikit udah masuk nyosrok ke samping gitu kan, terus kamu ya salah dikit gitu, terus aku ya Allah Vel gitu. Nah terus habis itu tiba-tiba tuh kamu kayak iya minggir geser, terus aku kayak aku udah kayak udah gitu kan, aku tipe orang yang kalau kayak nggak fair atau apa, aku nggak bisa yang kayak wah nggak bisa gitu kan, terus udah gitu kan kamu memang itu dulu tuh kan kayak beringas gitu. Terus habis itu oh enggak deh, kebalik aku memang posisinya di situ, tapi kepala kamu enggak kepala kamu, tapi maksudnya badanmu emang agak lebih turun, aku yang lebih naik, jadi kayak ini palaku, ini palamu, jadi gini kan. Nah karena aku inget banget habis kayak gitu kamu langsung gigit betisku sini, gigit gemes tapi kenceng gitu gitu. Ini nggak tahu ya, kalau itu gue jujur nggak tahu. Yang aku tahu, aku gigit kaki kamu itu pas kita masih di Cipinang. Kalau di Cipinang aku nggak inget. Nggak, kamu kayak salah deh memorinya. Kita kayaknya memorinya lost semua deh. Enggak, aku inget banget karena itu tuh posisinya ada yang teralisnya ini. Karena aku tahu kenapa aku gigit itu. Aku masih inget banget alasan aku menggigit kaki kamu, dan posisinya adalah kamu lagi naik kursi ke atas lemari. Kursi ke atas lemari? Iya, jadi kamu mau ngambil sesuatu di lemari atas. Di lemari kita dulu. Di Cipinang ini mana dulu? Rumah atas. Oh, rumah atas aku nggak tahu. Jadi di rumah atas, ini kronologi yang dari saya nih ya, klarifikasi nih. Jadi waktu itu tuh kita memang ada berantem. Terus di berantemnya itu tuh, karena nggak tahu ya, ini menurut POV saya ya, dari dulu tuh tiap kita berantem yang menurut aku tuh nggak sepenuhnya aku tuh salah. Terus tapi semua orang tuh selalu membela kalau nggak Jeho kamu. Karena kalian anak diem dan baik-baik, saya memang terkenal anak nakal, ngeng gitu kan. Tapi di suatu waktu tuh gue nggak salah men, gitu. Terus tapi memang cara aku menunjukkan bahwa aku tuh nggak salah tuh aku marah-marah. Oke. Terus yang misahin kita itu mbak kita dulu. Mama tuh nggak ada, mama papa nggak di rumah. Terus dipisahin sama mbak, tapi mbak tuh karena mungkin ngelihat gue nih anak nakal nih, jadi kayak dia tuh yang kayak udah stop, jangan berantem terus gitu kan, ini Feli ini selalu marah-marah aja bla bla gitu. Ngomonglah dia sama si mama kalau aku marah-marah. Gitu. Mendem saya seharian itu. Sorenya, nah itu kamu mau ngambil apa di atas, pakai kursi, naruh kursi, terus kamu naik kan ke atas kursi, ngeng gitu. Ku gigit ini kamu nih. Tapi yang kali itu aku nggak ini. Yang di memoriku bukan ini, tapi betis. Ada. Karena inget banget aku lagi tiduran. Kita lagi nonton di TV. Di kamarnya papa mama. Gitu. Nah justru kalau yang itu aku nggak inget. Aneh men. Gitu. Karena aku inget banget sampai kayak kasar tuh kayak what the heck man gitu, kayak apa sih gitu loh, kayak kalau itu aku kan nggak tahu ya, bener-bener nggak inget. Kalau ini tuh apa kayak apa kita ngapain, kita literally lagi diem aja, kamu juga lagi nggak kenapa-napa, aku lagi nggak kenapa. Aku rasa tuh mungkin kamu kayak lagi kesel karena capek atau gabut atau gimana, kayak kadang tuh kayak pengen gitu loh. Kadang tuh kamu ada waktu-waktu tertentu tuh ya, kayak gitu.
kadang tuh kayak gitu. Makanya jadi aku sampai kayak nggak habis pikir ini mau ngapain lagi, kayak apa lagi yang mau diberantemin gitu. Mungkin hari itu lagi nggak ada hal yang diberantemin, ini aja kali ya. Iya, Gitu. emang kayak harus berantem sih Kayak gitu. minimal sehari sekali. Betul. Nah, kalau nggak kayak gitu, alasan kita bisa tidak berantem itu adalah satu, ada tikus. Itu literally Kalau kita ada best tikus, teamwork. Kita teamwork Paling bagus enggak? bener. Itu kalau ada tikus. Kita bisa kayak saling menyayangi, mengasihi satu sama lain. Rela Betul, berkorban. rela berkorban. Bener. Dan walaupun rela berkorban tuh kita kayak backup each other benar. gitu. Karena kita tahu sama-sama takut, sama-sama gak berani. Oke, kamu ada di sampingku, aku di samping kamu, ayo kita hadapi bersama. Bener banget. Terus kayak misalnya kalau kamu, kayak waktu itu aku ngapain lah, waktu aku nemu sendiri itu tikusnya, aku bahkan literally langsung teriak, Freddy lari! Langsung Gak ada yang kayak diem-dieman, maksudnya kayak diem pura-pura gak tahu ada tikusnya. Enggak, kita beneran kayak kita langsung kayak Avengers Assemble gitu. Tapi kalau itu kan kayak serang ya, karena kita tahu sama-sama gak ada yang bisa menghadapi. Terus bayangin dulu kita udah lari keluar rumah, terus kita diem. Harus ngapain nih kita nih? Karena kayak Apa yang harus kita lakukan ini? panik banget udah gitu. Masih mending kan udah gitu aku tuh tipe orang yang takut ngomong sama orang kan. Kamu tuh masih berani, jadi kayak kamu masih bisa ngomong ke satpam, terus aku yang ngeliatin rumah gitu. Kayak udah kamu ke satpam minta tolong, oke, terus aku yang ngeliatin rumah gitu. Ya banyak kok diliatin nggak kemana-mana. Ya kan karena kita saking nggak mau masuk lagi ke tempat itu, mau tutup pintu aja takut dia kemana-mana kan si tikus itu kan. Bener sih. Jadi kayak mendingin kuliatin ini gitu. Iya, ntar saya bagian manggil satpam. Iya, manggil satpam kayak gitu. Udah sih, memori aku tuh kayak sebatas itu. Kalau dari kecil, karena setelah itu kan udah gonjang-ganjing ya. Bener. Tapi sebenarnya kalau misalnya, tapi emang iya kita tuh dari kecil tuh nggak yang selalu interaksi gitu loh. Bukan nggak selalu interaksi, kita nggak sering ngobrol, tapi kita secara tidak langsung jadinya interaksi terus gitu. Karena merespon kegilaan masing-masing. Bener. Aku ingat banget Ferry. Kalau aku kan emang selalu punya boneka dari kecil. Aku selalu punya. Gua tahu ini arahnya. Dulu aku punya Bonnie. Hah, Bonnie and Clyde. Bukan, Bonnie yang bertopik, yang bentuknya manusia panjang. Oh iya bener, yang tangannya panjang, kakinya panjang gitu kan. Bonnie, dulu aku punya Bonnie. Tinggi banget lagi deh. Bonnie, Lala, ya kan? Terus Bonnie udah nggak ada, Lala. Sampai sekarang Lala, gitu kan. Jadi kalau mau main bayi-bayan, mau main apapun, main sepeda-sepedaan apa itu Lala. Satu saat Feli mengadop bayi gorila. Si bayi gorila bukan mengadop, itu gara-gara mama papa nggak tahu berlangganan di bank apa waktu itu. Ini sekolah penua itu ada buka bank rekening, karena kalau dulu bayar harus rekening. Iya, ada rekening bank gitu, bukalah mereka di situ. Dapat biasanya kan entah payung apa. Nah, yang kali ini dapetnya boneka bayi gorila gitu. Nah, itu literally bayi gorila hitam. Iya. hitam Berharap matanya pun juga nggak terlalu kelihatan. Hitam terus kayak jujur tuh lucu banget. Kalau ada yang kamu pernah tahu anaknya Fior sama Vincent nggak? Yang namanya Vinika. Nggak pernah lihat. Nah, aduh, posisinya kayak gitu banget. Tapi lucu, kalau Vinika kan lucu putih gitu kan. Kalau ini masalahnya hitam, ini bayi gorila gitu. Nah, coba dilanjutkan, kenapa itu bayi gorila? Maksudnya tuh kayak kadang tuh Fen itu sebenarnya kelihatan banget golongan darah B-nya. Ini terlalu golongan darah yang kayak superstitious gitu. Iya, kayak aneh ya. Gak usah bahas itu. Value itu kayak ada di satu sisi aku ngeliat dia nih orang gila. Kenapa gila? Itu mah kreatif. Selain yang di dark web ya. Gak usah dibahas yang itu, tolong. Kadang tuh dia bisa kayak, aku nggak tahu ini pencetusnya apa, kita tiba-tiba kayak mau jadi, ya biasa anak kecil kan pengen jadi ibu-ibuan gitu kan, yang kayak udah gitu waktu itu lagi dapet keranjang-keranjangan yang buat belanja-belanjaan gitu loh, yang mainan belanja-belanjaan gitu. Jadi semakin lah sama ini stroller kecil yang buat bayi. Oh iya, apa itu ya? Stroller bukan yang keranjang itu. Apalagi dapat stroller itu kan, jadi semakin lah kita main ke ibu-ibuannya itu. Explore iya kayak ayo kita tidurin anak gitu-gitu kan.
Suatu hari aku nggak tahu apa yang dipikir Fedi memutuskan untuk bayi gorila itu jadi anak. Itu lucu banget. Kayak kalian harus tahu dia tuh segini nih. Tangannya pun ya segitu. Kayak bantet segini nih. Aduh ya ampun astaga. Tapi dulu kita kreatif banget. Saking kita sayangnya sama bayi gorila itu, kita bikin baby box. Enggak, yang sayang sama bayi gorila cuma aku. Kamu menghujat bayi gorila. Tapi betul sih. Karena aku ngerasa bayi aku paling lucu. Bayi gue lah paling lucu. Ya kita bikin baby box. Kayak baby box terus dipakein selendang, Bener. apa gitu. Terus aku inget banget baby box itu. Kan aku suka taruh di pintu gini selendang terus aku tidurin si Lala. Oh iya, yang gitu kan. digoyang-goyang gitu kan. Nah, kadang aku pinjemin ke Feli supaya baby boxnya itu bisa dimasukin ke selendang buat jadi kayak gini gitu. Supaya si bayi gorilanya juga bisa tidur di situ. Nah, kadang tuh kita ngobrolnya karena ada hal-hal gila di otak kita yang kayak ini perlu direspon gitu. Aku pernah ngasih Lala makan, tapi bedak bayi si Jeho, aku kasih air, nggak ngomong mama. Bener. Aduk terus kasih minum. Padahal kita dulu bisa pakai tepung nggak sih? Lebih susah lagi, itu harus izin. Sebenarnya bedak bayi juga men, cuma kita diem-diem aja men. Ya itu kalau tepung kan harus ke dapur terus harus kayak di mana iya kayak ribet gitu kan. Kalau ini kan ada di kamar, tinggal ambil, tinggal buka dus gitu terus campur air ngasih gitu. Itu nggak pernah diketahui sih sekarang. Bener, nggak pernah diketahui gitu. Nah, memori gue cuma sebatas itu. sabar, yang menarik lagi dari bayi gorila itu, dulu bayi gorila aku punya baju. Iya, yang merah. Bener. Dan itu tuh aslinya dulu baju aku pas kecil banget. Jadi kayak emang sebenarnya tuh baju karena Bali gitu kan. Iya, tapi ada rumbai-rumbai. Iya. Jadi bajunya tuh kayak lekbong gitu kan. Iya, dan kamu nggak suka. Iya nggak sih? Dulu aku suka apa gitu. Adem. Kayak kamu jarang pakai deh. Iya, karena kan dulu aku nggak terlalu suka yang terbuka gitu kan. Tapi maksudnya sukanya itu kan adem. Terus karena aku pikir, oh aku jarang nih pakai ini gitu. Aku pakein lah sih ke bayi gorila itu. Lucu banget jadinya. Dia Emang jadi betul. Punya. Tapi dia bagus banget pakai. Kan? Dia kayak cocok gitu kan dengan kelegaman dia. Kita ngomongin apa sih? Lucu banget itu. Jangan salah, dulu bayi gorila aku berjemur di depan. Iya. Kita taruh di depan kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, berasa kayak orang tua punya anak, kata gue. Betul. Itu betul banget. Itu orang aku pernah ngomong, ayo udah waktunya siang tidur sih. Padahal kita aja kan tidur Freak banget astaga, kalau diinget-inget freak banget deh beneran. Kayaknya hal-hal freak. Tapi itu kreatif men. Anak zaman sekarang semua kebanyakan pada pakai gadget. Dulu kita kenapa begitu? Karena kita dulu nggak ada gadget. Cuma ada TV doang kan dulu. Iya. Terus kita nggak punya HP. Iya betul. Jadinya tuh kita explore banget sampai bikin DIY kan. Betul banget. Sedangkan Jeho pada saat lahir udah ada TV pertama kali dia. Terus habis itu kita punya PS. Iya, itu kayak teknologi pertama selain TV. Nah, akhirnya tuh ya dia terbiasa dengan fun-nya dia tuh karena ada teknologi. Betul. Gitu. Betul. Aku malah nggak terlalu menemukan fun di handphone pada saat itu. Ya karena emang HP dulu apa fun-nya dah? Ada game-nya, woy. Iya, tapi kan game bounce. Oh iya benar. Yang bounce itu seru banget. Tapi yang bounce itu seru, cuman di HP kita tuh waktu itu nggak ada bounce. Itu kayak udah di HP yang agak canggihan dikit gitu ada bounce. Aduh, HP kita dulu DTC. Itu yang udah HTC ya? Sebelumnya lagi yang friend. Oh, yang friend yang dicuri ya. Tapi dicuri siapa nyuri? Jadi tuh waktu itu kalau nggak salah aku pegang terus taruh di tas tuh pulang gereja, biasanya kita ke mall dulu kan. Itu tuh ada di Time Zone, gila ingatan aku. Terus itu kayak tas itu kebuka. Diambil. Parah, kamu yang salah deh. Makanya abis itu dikasihnya DTC. HTC yang merah kan? Ya yang merah. Ya gitu. Gak ada yang fun dari emang dulu tuh kayak biasa aja, kayak oh punya HP ya udah, yang lain juga punya HP gitu. Paling sangat berguna kalau misalnya SMS doang. Bener. Yang dulu juga kayak siapa yang mau di SMS-in? Cuma orang tua doang di SMS-in. Aku ada.
Kalau dia kan kehidupan percintaan sejak kecil. Ngaca banget Feli itu. Supaya ini udah 48 menit tapi kayak aku nggak peduli. Feli dulu. Jangan dibongkar. Feli dulu tuh. Ini biar semua orang tahu ya. Feli tuh dulu dari zaman, sebenarnya dia tuh dari zaman TK SD itu udah populer. Itu tadi yang karena berantem gitu-gitu kan. Tapi ada juga aku jujur ini bukannya mau jelek-jelekin kamu. Udah jelek dari awal podcast saya udah jelek. Tapi pas aku mengingat kembali muka kamu pas SD gitu ya, tengil, nggak ada cakep-cakepnya gitu loh. Baru kelihatan cakep tuh kamu di SMP. Itu menurut aku sih ya. Jujur, Jadi SMP kayak saya hidung. iya, maksudnya kayak kita semua hidung, tapi maksudnya kayak mulai kelihatan ada cantiknya itu tuh di SMP karena rambutnya kayak udah panjang. Terus kan kamu zaman dulu kayak polem-polem lempar gitu kan, yang kayak gini gitu. Polem aja poni lempar-lempar. Maksudnya polem tren. Maksudnya kan itu kayak pada trennya tuh gitu kan, cewek-cewek tuh kan kayak gini gitu kan. Bener, gak usah gua, lu juga kata gue. Iya. Yang maksudnya kamu tuh udah kelihatan cantiknya tuh kayak baru di SMP, di SD tuh, ya Allah. Di SD tuh, rambutnya tuh kayak gini. Itu SD nggak sih? Tapi SD kamu ada yang udah panjang juga sih ya. Tapi kayak kalau nggak salah tuh dia giginya ada yang copot lah gitu-gitu kan. Apa itu TK ya? Nggak tahu, nggak ingat. Duh, pokoknya tuh dulu aku ngeliat dia tuh kayak, ini orang tuh udah kayak bau. Men, nggak bau ya, tolong. Enggak, karena kamu kan sering kayak main tuh kayak gitu kan. Jadi kayak gampang keringetan. Kalau itu Jeho. Iya betul. Maksudnya kayak keringetan apa gitu kan. Dulu kan soalnya mainnya barbar. Ya, tapi mungkin itu menurut cowok berkarisma kali ya. Sedangkan aku pas itu ngeliat kayak, ya elah gitu kan. Nah, jadi aku tuh dulu agak shock gitu kalau si Feli tuh fansnya banyak gitu. Maksudnya kalau ada yang suka sama dia 1-2 orang tuh kayak, oh ya udah wajar gitu. Itu loh, tapi kayak nggak tahu tuh berapa banyak cowok suka sama dia. Tapi aku seneng karena setiap Valentine's Day dia tuh selalu dapet snacks. Selalu dapet snack coklat ada di tasnya. Jadi kalau misalnya udah Valentine's Day, pulang-pulang tuh dia naruh tas, aku langsung, Vel, kamu dapet apa aja? Aku mau ya, aku ambil ya gitu sih, kayak iya ambil aja gitu. Nah, aku tuh jadi semakin sayang sama kamu karena itu. Karena kan aku nggak tahu kenapa dari dulu tuh kayak walaupun aku misalkan sering suka sama cowok, tapi kayak the idea of cowok of being near itu kayak disgusting piece of a shit gitu. Kayak gitu loh. Jadi kayak aku nggak, walaupun misalnya aku naksir cowok gitu, aku nggak mau orang itu deket-deket aku, ngeri nggak sih? Semakin naksir, semakin lu gak usah deket-deket. Iya, karena kayaknya lebih suka gini, ide tentang dia. Kayak aku maunya menjaga ide aku tentang dia. Bukan ide, men, itu lu menjaga imajinasi lu. Iya, itu the idea of him gitu loh, yang ada di otak aku gitu loh. Aku nggak mau pas dia ada di deket aku, terus ini semua shatters gitu. Kayak ini semua tuh kayak lu sebenarnya cuma suka apa yang ada di otak lu. Lu betul, suka sama dia. Betul, imajinasi aku aja gitu. Makanya aku tuh sebenarnya waktu dulu SD gitu tuh, eksistensi seorang cowok itu menurut aku kayak apaan sih gitu. Makanya kalau misalnya kamu kayak dideketin cowok, aku agak kayak was-was gitu, kayak ini cowok ngapain sih deket ada gue. Tapi kalau misalkan kamu menerima cowok, terus aku jadi kayak ya boleh lah Vel gitu. Ya boleh lah Vel gitu. Kayak gitu. Makanya aku juga nggak tahu kenapa aku tuh merasa pas kamu SD, aku tuh nggak ada penolakan kayak jangan deket sama cowok lu, kayak nggak ada kayak gitu. Tapi kamu tuh nggak pernah mau ngomong sama aku kayak, aku pacaran sama ini, nggak pernah ngomong gitu loh. Karena dulu tuh sebenarnya bukan karena nggak mau ngomong sama kamu, karena aku tahu kamu pasti akan cepu ke mama. Aku nggak ngomong. Yes. Iya kan? Kayak kamu selalu kayak, mah dia mah. Iya. Dia mah. Itu betul. Nah tapi dulu kalau yang pas Valentine itu bener sih. Bahkan sampai ada di suatu waktu yang satu tas, dulu tas aku tuh masuk yang gede, kayak segini gitu kan. Mungkin karena badanmu yang kecil loh. Enggak, tapi tas aku emang segini nih. Iya. Ya kan? Isinya full coklat.
Tapi yang gue keselnya adalah mama marah sama gue. Kenapa? Kenapa kamu jadi ada banyak coklat begini? Terus gue bilang lagi, ya nggak tahu. Namanya juga dikasih, dan itu proses ngasihnya. Awal-awal orang malu-malu kan biasa kan, kayak, nih ya Vel, coklat buat kamu. Yang satu nggak terima kalau ngasih coklat ke saya. Dia beli lagi sampai ibu kantin kehabisan coklat pada saat itu. Karena ada lebih dari 10 orang dari berbagai kelas, dari kakak kelas sampai adik kelas itu ngasih saya coklat. Dan sampai ngasih kayak, Vel ini buat kamu, Vel ini buat kamu, Vel ini buat kamu. Terus gue kayak, akhirnya aku buka tasnya. Nah gitu, itulah prosesnya. Pas dibuka tasnya, langsung mereka kayak, udah nih ya, ini buat kamu ya, ini buat kamu ya. Dan semua coklatnya sama. Bener, karena mereka beli di ibu kantin. Kayak permen tapi kayak coklat karamel gitu. Iya, yang sebenarnya itu emang bikin batuk sih. Yang dulu bungkusnya merah gitu. Iya betul. Tapi aku suka banget. Sampai akhirnya sampai di rumah, oke, kita ngambil cuma berapa sisanya. Kayak kita ngambil cuma 1/4, nggak nyampe 1/4 bahkan. Sisanya dikasih ke tetangga. Emang iya ya? Karena mama bilang nanti ini giginya bolong semua. Tapi kita iya mama bagiin. Kalau nggak tahu anak sapi lah dibagiin. Tapi iya sih, karena aku makan satu aja tuh udah berasa banget. Iya, karena sulit tenggorokan nggak enak gitu kan. Tapi mungkin karena dulu tuh ngerasa enak karena kita jarang kan. Bener. Makan-makan gitu, jajan-jajan gitu. Jadi pas ada itu tuh kayak surga. Kayak nggak sih, buat aku nggak surga gitu, biasa aja sih. Sedangkan aku kan suka banget ya makan-makan gitu. Jadi tuh pas kayak didapet itu aku langsung kayak iya kayak gitu. Udah sih batasan memori aku itu kalau di SD, karena kan setelah itu kita jadi semakin nggak ngobrol. Iya, tapi kan maksudnya kayak tadi balik lagi sama yang kamu mengingat masa-masa saya banyak dunia percintaan ya di dunia persilatan itu. Walaupun sebenarnya banyak, kalau dari dari SD yang selalu ada kayak cetan-cetan tuh sebenarnya dia, ya kan? Cetan nggak tuh? Iya, SMS. Dulu SMS karena memang dia orangnya pendiam, jadi yang deketin dia itu takut. Bentar, intermezzo. Itu SMS kan? Kamu tahu nggak ada MMS? Tahu kan? Tahu, yang kayak media message gitu kan? Iya, yang gambar-gambar yang kalau kita mau ngirim gambar cuma bisa lewat MMS. Iya, tapi itu harganya mahal, makanya dulu nggak banyak yang make. Iya sih, aku pulsanya habis banyak kalau pakai itu. Iya sih, karena bagus banget kan gambarnya, lucu. Masa Aurel nggak tahu? Dia kayaknya sudah menggunakan HP pas zaman Android kali. Kita zaman HP. Orang kaya. Nah, sedangkan orang kalau nggak deketin aku itu karena memang aku mungkin dilihat orang juga social butterfly gitu. Nggak social butterfly juga sih, cuman supel gitu. Jadi orang kayak bisa langsung gitu kalau ngomong sama aku tuh kayak langsung aja gitu. Kayak dulu tuh ya itu kalau suka sama aku biasanya kalau nggak ngasih makanan. Dulu masih ingat nggak ada zaman-zamannya sebelum lumben itu? Oh, lumben kan? Lumben apaan? Yang biasanya dibikin-bikin gitu, gelang kayak. Tahu. Sebelum itu ada gelang yang glow in the dark. Tahu yang apa power bank apa power balance. Enggak, sebelum itu lagi. Jadi dia tuh emang kayak karet gelang tapi glow in the dark. Betul, tapi dia emang macam-macam bentuknya. Kalau ditaruh doang, dia misalnya bentuknya apa bunga gitu, pas dipakai ya udah di gelang. Oke, aku tahu. Nggak suka banget aku itu. Saya juga taunya gara-gara dibeliin sama orang-orang yang suka sama saya itu. Mereka tuh kan dulu suka banyak yang jualan depan sekolah tuh. Iya. Nah mereka tuh suka nanya, kali kamu suka nggak yang gelang glow in the dark itu? Ya gue ditanya gitu, ya gue bilang suka lah ya kan. Suka? Oh ya udah nanti ya gitu. Terus gue kayak, ya udah main gitu. Terus barulah dia datang dengan membawa satu set gelang, cincin sama kalung yang glow in the dark itu. Terus dia ngasih, terus gue kayak, oh ya udah makasih gitu. Saya tuh soalnya se welcome itu dulu. Sampai akhirnya orang ngeliat kayak, Vali dikasih gini mau, Vali dikasih makanan gini dia terima gitu. Sampai ada suatu waktu, inilah satu orang nih, tiba-tiba kita kan biasa main bersama, out of nowhere dia datengin aku terus bilang, Vali mau nggak jadi pacar aku? Terus aku nggak ngerti ya apa itu pacaran gitu. Kupikir itu ya udah berteman lebih baik kan gitu, karena kita kan semua berteman. Terus terus akhirnya pas dia nanya gitu aku cuma jawabnya, oh ya udah iya gitu, terus main. Sumpah aku kayak gitu sama yang pertama, main. Dan setelah itu
kan kita nggak tahu ya Ini kelas berapa? 3 SD yang pertama kali. Suspicious. Beneran coy, gue nggak ngerti karena setelah itu gue nggak merasa ada perbedaan. Oh, pacaran sama nggak pacaran sama ternyata orang kita sama main. Apa emang kayak kalau aku SMP ya? kita coba beda start aja gitu. Sampai akhirnya terus dia kayak nggak tahu ya apa yang ada di pikiran dia, terus dia bilang di minggu keberapa gitu, dia bilang kita putus ya. Terus gue kayak ya udah, karena gue nggak merasa ada perbedaan antara pacaran sama nggak pacaran itu. Nggak ada yang berbeda juga, kita tetap main bersama, tetap sama semuanya kita main. Jadi kayak tapi dia nggak ada marah-marah apa gitu sama kamu? Nggak ada? enggak, Kayak tapi kayak oh ya udah kita putus ya gitu. jujur itu nggak jelas banget. Oke, terus Gitu. Nah, terima akhirnya lama-lama orang itu semakin meromantisasi tentang pacaran itu. orang yang sama. Enggak, orang-orang sekitar. Oke. Kayak, oh si ini suka sama, mulai kan suka-sukaan gitu kan. Nah, akhirnya aku baru tahu apa sih suka sama orang gitu-gitu kan. Nah, orang akhirnya sukanya sama hewan ya. hewan aja. Lindas-lindas dulu. Maaf ya. Dulu emang brutal. Nah, itu terus setelah itu barulah suka dicie-ciein kalau misalnya ngasih-ngasih barang, ngasih-ngasih makanan gitu kan. Terus pas dicie-ciein barulah aku tahu apa sih ini suka-suka sama orang. Terus ada juga yang pacaran teman-teman aku gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku kayak yang kedua kalinya kan kelas 6 SD pacaran. Nggak tahu. Iya, kedua kalinya itu kelas 6 SD. Itu pun dia ngajakin pacarannya tuh nggak langsung, lewat chat. Terus kayak gue juga nggak terlalu dekat sama orang itu, dia anak kelas sebelah gitu. Cuma katanya kata teman-temannya juga dia udah sering ngeliatin aku gitu kan, dia suka memuji aku. Terus sampai akhirnya dia ngajarin pacaran lewat Facebook dulu. Dia nyari Facebook aku, terus dia nemu kan, terus kita ngobrol. Terus dia ngajakin, kamu mau nggak jadi pacar aku? So aku kayak ya udah, semuanya dia. Tapi juga nggak tahu emang pacaran ngapain, nggak tahu, ya udah aja. Terus setelah itu dia ngasih aku kalung, beli di abang-abang depan juga, kalung lagi yang gambarnya ini piece-nya yang ya, apa tuh? Gitulah. Oh, yang mama bilang kayaknya jangan dipakai itu ya? Iya, kan saya nggak tahu ya itu tuh apa gitu kan. Kalung itulah. Udah tuh pacaran berapa lama, habis tuh aku yang bilang putus apa dia, kayak dia deh. So kayak oh ya udah. Dulu tuh kayak oh ya udah, lo mau ngajak berteman, ayo. Lo mau ngajak apa, ayo. Orangnya kan ayoan. Mendengar perjalanan cinta Ferry yang tidak cinta ini. Bener. Tapi aku juga nggak tahu, kayak dulu tuh ya udah, semua berjalan begitu saja gitu. Gila ya, nggak ada yang atas dasar ketakutan, nggak ada yang... Enggak. Kalau ketakutan kamu. Nah itulah, tapi akhirnya itu memang jadi, akhirnya lama-lama mengetahui apa sih sebenarnya pacaran itu, apa sih sebenarnya cinta-cintaan ini gitu. Yang kalau mau dihitung mah jatuhnya kayak banyak ya mantannya, yang padahal tapi nggak semuanya itu beneran mengenal apa itu pacaran kan? Kalau kayak gini misalnya kayak ada ini udah sejam sih, tapi ini terakhir Sir. Kalau misalnya nih ada temen gitu, terus habis itu kayak dia nanya gini berarti mantanmu berapa? Itu kamu hitung dari awal banget kelas 3 SD tuh? Sebenarnya pengennya enggak, cuma setiap gue ngomongin misalnya itu kalau dari zaman SMA lah ya. Kok lama ngitungnya? Lebih ke lupa sih siapa aja ya. Saking banyaknya apa gimana sih? Oh enggak, kalau dari zaman SMA berarti cuma 3 kan. 2 aja men, nggak sebanyak banyak. Dia kan 2 kan. Nah, tapi kayak Jeho aja suka bilang apaan lu kamu aja dari SD. Nah itu, jadinya kayak ini mau gue itu apa enggak nih gitu. Iya. Karena menurut aku yang benar-benar baru mengenal apa itu pacaran emang cuma 2 kali. Apa yang paling berubah, yang kamu lihat paling berubah dari zaman aku kecil sama aku yang sekarang ini? Apa yang kamu sadari dengan perubahan aku? Good question. Jadi mau dilanjut? Yang terakhir, last. Good question. Kamu tuh dulu kayak monster.
Enggak, kayak monyet. Astaga, Enggak, maksudnya bukan mukanya. gorila ireng. Bukan gitu, tapi kayak kelakuannya. Main Nah, sekarang kayak mama gorila. sekarang itu kayak monyet udah lebih dewasa, ngerti nggak? Tetap monyet. Kenapa sih harus ada unsur hewani? Sebelumnya aku tuh kayak anak-anak monyet. Paham nggak? Enggak paham dan gak mau paham. Kayak natural kamu tuh emang kayak gitu kan. Tapi karena dulu masih anak-anak, jadi masih yang kayak liar banget yang gitu kan. Oke. Nah, kalau sekarang masih tetap ada hahu-hahunya, tapi lebih ke hahu gitu. Jadi kayak monyet lebih dewasa gitu. Tonnya doang berubah ya. Tapi juga tabiatnya juga lebih berubah. Ya lebih dewasa, lebih mengayomi kayak monyet-monyet dengan anak-anak monyet. Bisa nggak sih? Coba lebih dideskripsikan, nggak usah permonyetan duniawi disebut. Itu udah paling menggambarkan banget apa yang maksud aku tuh dari anak monyet ke monyet dewasa. Itu nggak menggambarkan sih jujur. Enggak, kamu ngerti nggak sih kayak naturalnya monyet tuh yang kayak gitu kan? Nah, monyet dewasa kan lebih kalem. Lu liat monyet yang mana sih Di nih? Ragunan. Itu lebih ke gabut aja monyet yang di sana. Simpanse itulah pokoknya. Itu aku gitu. Jujur gue masih gak paham sebenarnya. Tapi pasti ngerti. Ntar pas kamu tidur di rumah kamu coba mendalami lagi. Ya kata gue gak usah bikin podcast, mesti kita ntar mengerti masing-masing. Tapi masih ngerti. Nah, kalau menurut kamu aku gimana? Kalau kamu harus seperti jerapah kecil dan jadi unsur hewani. Kalau aku ngeliat ya kamu tuh yang dulu bukan lagi itu sekarang. aku yang kalau dulu tuh dari dulu sampai sekarang kamu tuh tetap ada pendiamnya. Tapi kalau dulu itu kamu pendiamnya lebih ke pelongo-pelongo. Kalau sekarang itu pendiamnya emang Udah karena nggak sifat pelongo-pelongo. kamu kayak gitu. Iya udah nggak pelongo-pelongo gitu. Kalau yang dulu kan kamu fragile banget kan. Kamu nggak jauh tuh nanti fragile. Nah kalau kamu tuh dulu fragile banget kan, jadinya kayak orang tuh buat semena-mena ke kamu tuh kamu kayak ya udahlah gitu. Nah, itu tuh namanya fragile, bukannya malah kayak ya udah let it go gitu. Let it go. Soalnya kayak tadi yang kena basket aku kayak ya udah. Iya fragile. Itu fragile. Bukan aku being strong. Karena kayak ya udahlah gitu. Ya, itu maksudnya fragile-nya tuh gini, kayak kamu mau diapain, kamu ya udah diem aja. Terus kalau misalnya kamu kenapa tuh kamu kayak yang aduh, gitu loh. Gitu. Nah, kalau sekarang kamu tahu gitu kalau misalnya sekarang ada apa-apa atau kenapa, gue tuh harus gimana nih gue nih. Nah, gitu. Ya. Gitu. Kalau dulu kan diterima, kalau sekarang itu di figure out. Oh ya. Gitu. Ya. Itu deskriptif namanya, bukan permonyetan duniawi lu bahas. Tapi sebenarnya ya kayak apa sih bahasanya kalau kita kayak ingin lu menjelaskan gue aja iniin, terus gue suruh apa? AI gue. Kayak untuk mengambil suatu sosok atau apa tuh jadi gambaran itu. Tapi dijelasin kenapa si monyet itu. Tadi aku udah ngomong. Ngomong apa ya? Lu cuma ngomong monyet kecil, monyet dewasa. Apa sih? Monyet kecil itu kayak lebih hiperaktif, cara berpikir, kelakuannya tuh lebih nggak kekontrol. Tapi monyet dewasa itu dia ada sisi kayak gitunya, tapi lebih tahu dia udah dewasa, dia udah punya anak gini. Nah, cara berpikir dan berperilakunya tuh mirip kamu. Udah segitu aja udah. Ya gitu deh. Semoga jangan cuma di episode ini kalian bingung, di episode berikut kalian harus lebih bingung lagi. Karena bakal banyak hal-hal membingungkan ke depannya. Ayo gitu, oke. Selesai kita terima kasih. Nutupnya gimana nih?